Halo sahabat LSI, selamat datang kembali di LSI Stories. Ini adalah episode 3 dan saya akan membahas broken logic. Perilaku orang yang memiliki broken logic ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak mampu mengidentifikasi akar masalah. Contohnya, seseorang yang menderita obesitas berpikir bahwa solusi untuk mengatasi obesitas adalah minum pil atau obat ajaib yang bisa menurunkan berat badan hanya dalam 3 minggu. Padahal akar masalahnya adalah kelebihan makan dan kurang bergerak atau olahraga. Atau contoh lainnya, seseorang yang atap rumahnya bocor. Instead of mencari penyebab kenapa atap itu bocor, malah berharap supaya hujan gak turun sebulan ke depan kalau bisa, supaya rumahnya tidak kemasukan air hujan. Lalu ketika TV atau radio rusak, langsung dipukul-pukul biar bagus lagi. Atau yang paling epic nih, mengisi bahan bakar mobil di SPBU contohnya. Sambil menggoyang-goyangkan mobilnya, katanya supaya celah kosong di dalam tangkinya bisa terisi. Walaupun ini berlawanan dengan teori fisika dan logika, tetapi hal ini masih dipercayai dan dilakukan oleh sebagian orang. Yang kedua, tidak menunjukkan perbaikan yang diperlukan setelah melakukan kesalahan. Artinya, tidak mampu menerapkan sebuah aksi baru agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali. Contohnya ya, seseorang yang sering terlambat atau sering lupa, tetapi masih aja terlambat, masih aja lupa. Padahal sudah diberikan bantuan berupa sistem pengingat di dalam kalender atau alarm. Dengan kata lain, orang tersebut tidak mampu belajar dari kesalahannya. Itu sama saja dengan melakukan aksi yang sama, tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. This is impossible. Berikutnya yang ketiga, tidak bertanya dengan kritis. Bahkan jika bertanya sekalipun, it's a wrong question. Pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang tidak fundamental, hanya mau cari aturan atau formulasi. Boleh atau tidak boleh, diizinkan atau dilarang. Tidak benar-benar ingin mengetahui kebenaran dari sesuatu. Konsekuensi dari perilaku ini mudah sekali kita lihat, yaitu mempercayai sebuah informasi tanpa adanya klarifikasi atau studi lanjutan. Contoh konkret adalah hoax yang begitu mudah menyebar. Kenapa hoax mudah menyebar? Karena orang-orang yang mengonsumsi berita itu langsung menerima berita itu apa adanya, telan bulat-bulat, dan mengabaikan proses berpikir dan bertanya. Hoax atau propaganda biasanya memang didesain untuk mudah ditelan, mudah dipahami, dan mudah dicerna. Hoax juga biasanya hanya menampilkan satu sisi saja, tidak menampilkan sisi lain, supaya orang tidak menyempatkan waktu untuk menimbangnya dari berbagai sisi. Seandainya orang-orang berhenti sejenak dan betul-betul menganalisis kebenaran sebuah informasi, kita tidak akan melihat peredaran hoax seluas hari ini. Jika orang-orang tetap memilih untuk tidak menggunakan akal sehat memproses informasi, hoax akan terus berjaya dan memudarkan kebenaran dalam waktu yang instan. Ketika ini terjadi, what are you going to do about it? Selanjutnya nomor 4. Tidak mampu bekerja di dalam sebuah sistem dan tidak mampu mengikuti instruksi yang menyebabkan banyak human error terjadi. Secanggih apapun sistemnya, kalau tidak diimplementasikan, ya sama aja bohong. Begitu juga dengan instruksi. Walaupun instruksinya sudah jelas, tetapi jika tidak diikuti dengan teliti, hasilnya tidak akan baik. Contoh klasiknya adalah orang tidak mengikuti atau mengabaikan sebuah SOP, Standar Operasional Prosedur, karena menganggap bahwa caranya lebih baik dari SOP yang ada. Padahal, SOP itu sudah dirancang untuk mempermudah sebuah pekerjaan. SOP adalah sebuah panduan yang telah distandarisasi. Tetapi, kenapa masih tidak diikuti dengan baik? Atau yang paling parah, walaupun SOP sudah ada, masih aja ada pertanyaan, "Pak,
Langkah selanjutnya bagaimana ya? Justru SOP itu dibuat supaya semua orang memiliki kejelasan dalam suatu pekerjaan. Kira-kira kalian kenal nggak sama seseorang yang pernah bertindak seperti ini? Yang terakhir ya, nomor 5. Tidak mampu menyelesaikan masalah walaupun memiliki semua sumber daya dan bantuan yang melimpah. Artinya, tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan apa yang dimiliki. Contohnya, salah satu aplikasi di laptopnya bermasalah dan bingung mau melakukan apa. Padahal kan bisa cari informasi di internet, tonton tutorial di YouTube, hubungi customer service dari produsen aplikasi itu, atau cari diskusi di forum-forum online yang membahas masalah itu. Contoh lain yang lebih sederhana nih, tidak tahu cara mengganti bola lampu kamar yang mati. Ban mobil kempes di jalan, tidak tahu cara menggantinya dengan ban serep. Tinta printer habis, tidak tahu cara menggantinya. Bahkan mengisi laporan pajak online aja harus ke kantor pajak, karena tidak bisa mengisinya secara mandiri. Padahal kan panduannya sudah sangat jelas dan lengkap. Dan yang terakhir adalah tidak tahu cara mengolah bahan-bahan makanan yang melimpah di kulkasnya. Dan ujung-ujungnya memesan makanan via online atau beli nasi goreng di depan. Jadi, solusinya apa sih untuk mengatasi broken logic ini? Sabar ya, tunggu season berikutnya. Karena season kali ini kita hanya membahas bentuk-bentuk masalahnya terlebih dahulu. Bagi kalian yang belum mendengar episode 1 dan 2, silakan dengar untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai topik-topik yang dibahas di season kali ini. Untuk penutup, berpikir logis itu bukan bawaan lahir, melainkan sebuah kemampuan yang dilatih dalam waktu yang sangat lama. Kalau berpikir logis itu mudah dan hal yang pasti orang miliki sejak lahir, itu artinya matematika yang kompleks dan fisika rumit adalah hal yang mudah bagi semua orang. It's simple logic. Terima kasih sudah mendengarkan. Kita jumpa lagi di episode berikutnya.